Jojua PJJ Sektor 6. Kita bertemu kembali dalam PJJ online hari ini dan teks pembacaan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 24. Namun sebelum kita memasuki perenungan dalam PJJ online hari ini, mari sebentar kita meneduhkan hati kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Sang Pengasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Karena pertolongan dan perkenanan Allah, kami masih boleh melakukan PJJ online pada malam hari ini. Kami mengimani sungguh pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah hidup kami, sehingga malam ini kami boleh bersekutu bersama secara virtual. Terlebih juga kami boleh bersekutu bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah masing-masing untuk mengadakan perpulungan jabu-jabu. Dan sebentar Tuhan, kami hendak mendengar sebahagian firman-Mu yang kiranya meneguhkan kami, meyakinkan kami untuk melanjutkan perjalanan hidup di tengah-tengah badai yang masih berlanjut. Tapi kami sungguh percaya firman-Mu meneguhkan kami untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengar, Engkau memberkati setiap kami, dan ketika kami menghayatinya, Tuhan juga memberkati kami. Lebih dari itu, ketika kami melakukan firman-Mu, Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih ya Allah, sungguh kepadamu kami memohon, dan hanya di dalam Kristus firman yang hidup, kami datang berseru kepada Allah. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 24 menjadi bahan perenungan kita dalam PJJ online hari ini dengan tema Ujilah lebe cikep si mahuli. Ujilah lebe cikep si mahuli. Bahagian pembacaan kita hari ini, saudara terkasih, merupakan satu bagian akhir sebelum kata penutup yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bagian akhir dari tulisannya yang berisi tentang berbagai rupa nasihat untuk memperlengkapi kehidupan jemaat di Tesalonika sembari mereka melanjutkan perjalanan kehidupan dan kemudian mereka membenahi diri mereka di tengah-tengah iman percaya mereka kepada Kristus. Dan di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika, surat Rasul Paulus ini menjadi sebuah surat pastoral yang mengajak mereka untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, menyatakan tindakan-tindakan bahkan karakter-karakter yang mewujudkan kebaikan Allah di tengah-tengah relasi mereka dengan orang lain. Sebelum tiba pada pembacaan kita ayat 19 sampai ayat 24, terlebih dahulu Rasul Paulus sudah berbicara tentang beberapa nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ada 4 poin nasihat yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu. Yang pertama, mereka diajak untuk menghargai orang-orang yang bekerja di antara mereka, yang memperkenalkan iman, yang memperkenalkan Injil, yang memperkenalkan Kristus kepada umat, sehingga proses menghargai itu terjadi dalam relasi mereka. Yang kedua, Rasul Paulus juga berbicara untuk jemaat ini sehingga mereka diminta untuk mewujudkan kehidupan perdamaian seorang dengan yang lain. Di tengah-tengah relasi yang bersinggungan dengan banyak orang, membuat mereka harus mewujudkan sebuah perdamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dan secara lingkup lebih kecil, Rasul Paulus memberi 2 perintah lainnya, yaitu jemaat Tesalonika itu harus mampu saling mengingatkan
Dengan kata yang dipergunakan di sana adalah saling menegur satu dengan yang lain. Jika ada satu melakukan kekeliruan, menyatakan dirinya salah, ataupun juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka lakukan, orang-orang di komunitas mereka harus saling mengingatkan. Dan dalam komunitas itu juga mereka harus hidup bersukacita, harus penuh dengan doa dan senantiasa bersyukur. Itu beberapa nasihat yang diperlihatkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika sebelum sampai pada pembacaan kita ayat 19 hingga ayat 24 pada malam hari ini. Itu saja sudah begitu banyak nasihat yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Tapi lebih daripada itu, Rasul Paulus menambahkan, dan itu menjadi bagian perenungan kita pada malam hari ini, ayat 19 sampai 24. Di sana diperlihatkan Rasul Paulus juga meminta jemaat Tesalonika untuk menjaga roh yang ada di dalam diri mereka, sehingga Rasul Paulus berkata, janganlah padamkan roh. Artinya, jemaat Tesalonika diminta oleh Rasul Paulus untuk memelihara semangat yang ada di dalam diri mereka. Tentu kita tahu, kalau kita cari dalam terjemahan yang berbeda, roh itu berasal dari kata spirit. Kalau kita sederhanakan secara penggunaan bahasa sehari-hari, spirit itu berbicara tentang semangat yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika semangat itu ada, spirit itu ada, tentu roh akan menyala-nyala. Artinya Rasul Paulus sedang mengajak umat untuk hidup dalam semangat yang sebagaimana yang telah dinasihatkan di bagian awal. Mereka tetap hidup dalam perdamaian, hidup dalam saling mengingatkan, penuh sukacita, doa dan bersyukur. Dan di sana ternyata mereka menghidupi spirit, roh yang bersumber daripada Allah. Sehingga Rasul Paulus meminta umat untuk memelihara semangat itu di tengah-tengah kehidupan mereka, dan semangat itu membuat mereka mampu untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Pada bagian selanjutnya, Rasul Paulus juga mengingatkan untuk senantiasa memberi penghargaan, memberi penghormatan. Setidak-tidaknya mereka mengingat bahwa nubuat-nubuat yang nyata di dalam kehidupan mereka, bahkan yang hadir di dalam hidup mereka, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak boleh dipandang secara rendah. Ini sangat berkaitan tentang nasihat yang pertama yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus pada bagian awal tadi, untuk menghargai mereka yang bekerja di tengah-tengah umat itu. Mereka menyampaikan kebaikan Tuhan, mereka menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan perintah-perintah itu janganlah dipandang sebagai sebuah yang rendah, tapi dilihat sebagai sesuatu yang berharga, karena semuanya itu bersumber daripada Allah yang membantu, menolong mereka untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Pada bagian selanjutnya, Rasul Paulus juga berkata kepada umat itu dalam tulisannya dengan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan ini menjadi bagian tema kita hari ini, ujilah lebih, janah cikep si mahuli. Rasul Paulus mengizinkan jemaat di Tesalonika untuk mencoba banyak hal. Kemudian menggunakan logika mereka, apakah ini yang tepat, apakah itu yang sesuai, apakah ini yang dikehendaki oleh Allah, atau itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi sebuah tantangan bagi mereka, karena mereka boleh melakukan banyak hal, tapi mereka diberi kapasitas oleh Allah untuk menentukan apakah ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini berhubungan dengan nubuat-nubuat yang ada, berhubungan pula dengan apa yang disampaikan oleh orang yang bekerja di tengah-tengah mereka. Berkesinambungan sekali apa yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Jadi ada sebuah kebebasan yang diberi kepada umat, sekaligus juga ada sebuah ikatan. Bebas mereka untuk melihat banyak hal,
bebas pula mereka memilih mana yang baik bagi mereka. Oleh karena itu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Versi Karo ini sepertinya jauh lebih enak didengar karena kemudian mengajak kita untuk melakukan sebagaimana yang dimunculkan dalam pepatah orang Karo, sik-sik lebe maka tindes. Melakukan pencarian yang sesungguhnya terlebih dahulu, baru menyatakan inilah yang benar yang kemudian akan kami pegang. Tidak sembarangan saja, tapi justru melewati berbagai proses untuk menentukan inilah yang benar. Artinya, Rasul Paulus mengajar umat yang ada di Tesalonika untuk benar-benar menggunakan akal mereka untuk melihat konteks kehidupan yang beragam saat itu dan justru menggunakan akal mereka untuk menentukan pilihan yang tepat seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, pada bagian yang terakhir, nasihat yang terakhir, Rasul Paulus berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Karena logika telah dipergunakan sehingga umat tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, dan umat kemudian sanggup menjauhkan dirinya dari segala jenis kejahatan yang memungkinkan mereka melakukan dosa di hadapan umat. Ini yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada hari ini, dan menyenangkan karena pada bagian terakhir justru Rasul Paulus juga menyatakan keteguhan hatinya bahwa Allah yang setia itu akan menggenapi segala sesuatu yang dikatakan kepada umat dengan menyatakan bahwa Allah damai sejahtera itu semoga menguduskan kamu dan memelihara tubuh, roh, dan jiwamu. Rasul Paulus sedang berkata kepada umat yang ada di Tesalonika, engkau lakukan saja perkara-perkara yang bersifat kehidupan berelasi di tengah-tengah dunia ini seturut dengan kehendak Allah, dan semoga Tuhan menguduskanmu. Ada 2 kali Rasul Paulus menggunakan kata semoga. Semoga yang pertama dia berbicara, semoga Allah damai sejahtera menguduskanmu. Artinya upaya manusia yang banyak itu menjalankan nasihat yang Tuhan beri tidak mampu menguduskan mereka dengan sendirinya. Allah satu-satunya yang mampu menguduskan mereka. Semoga yang kedua diberi oleh Rasul Paulus pada pembacaan ini, semoga Allah memelihara tubuh, roh, dan jiwamu. Bahwa seluruh eksistensi kita ini terpelihara oleh Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, rasa-rasanya nasihat yang serupa ini menjadi sebuah seruan penting bagi kita di konteks kehidupan kita saat ini, bahwa kita tidak boleh hidup dalam semangat yang kendor, tapi justru kita harus mempertahankan semangat kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan kita tetap menjaga diri kita sehingga tidak melakukan berbagai kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu semuanya kemudian membawa kita pada sebuah anugerah damai sejahtera dan pengudusan, kemudian juga membawa kita pada pemeliharaan Allah atas tubuh, roh, dan jiwa kita. Kita berupaya sekaligus juga Allah memberkati upaya yang kita lakukan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita. Semoga Allah memelihara tubuh, roh, dan jiwa kita. Dan ternyata dalam pemeliharaan Allah itu kita mampu melangkah di tengah-tengah hidup ini. Ujilah lebih cikep si mahuli. Nasihat Allah, perbuatan Allah, perintah Allah itu semuanya baik. Tapi yang baik itu sedang ditantang dengan kondisi kehidupan kita saat ini. Berbagai kecurangan bisa muncul di tengah-tengah kita akibat pandemik COVID-19. Tapi justru kita diminta untuk tetap menguji terlebih dahulu dan memilih apa yang menjadi pegangan kita di dalam melangkah di tengah-tengah iman. Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kiranya roh itu tidak pernah padam, karena roh Allah itu ada diam di tengah-tengah kita. Dan roh itu senantiasa memotivasi kita, mendorong kita, menginspirasi kita untuk melangkah dan memilih mana yang terbaik seturut dengan
kehendak Allah. Terpuji nama Tuhan, mari melangkah dengan iman, dengan roh yang tidak pernah kendor. Amin. Ya Allah Sang Pengasih, kami bersyukur untuk perenungan kami hari ini berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kami diajar untuk menghidupi berbagai sikap hidup umat percaya yang menjalin relasi dalam damai, menjalin relasi dalam semangat yang menyala-nyala, dalam roh yang tidak padam, dan dalam sikap hidup yang senantiasa mampu menguji segala sesuatunya, dan karena kebaikan Tuhan kami mampu menentukan pilihan-pilihan yang tepat untuk dilaksanakan sebagaimana kehendak Allah. Kami bersyukur atas nasihat-nasihat yang diperlihatkan Rasul Paulus, yang bukan hanya kepada jemaat Tesalonika, tapi juga bagi kami yang merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami mampu menjalani kehidupan kami dan melakukan berbagai ragam nasihat yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca, yang boleh kami terima berdasarkan surat Rasul Paulus ini. Dan semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kami. Allah damai sejahtera itu terus memelihara tubuh, roh, dan jiwa kami. Karena sesungguhnya Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu kami mampu melangkah, dan dalam pemeliharaan-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai umat percaya. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar pada malam ini. Biarlah kiranya kami hidup dalam berbagai upaya, dalam berbagai usaha untuk senantiasa mempertahankan semangat kami untuk melakukan kebaikan sebagaimana kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu. Amin.